Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini yang kita renungkan adalah apakah gereja Tuhan itu berdampak bagi dunia? Justru kebalikannya, apakah gereja Tuhan terbawa arus dunia ini? Ini menjadi dua pertanyaan yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kita menjadi orang yang berdampak bagi dunia atau menjadi orang yang tergerus dengan arus dunia? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menyingkat waktu kita akan baca langsung Kolose 4 ayat 5 sampai ke 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu tahu harus memberi jawab setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita patut untuk mengoreksi diri. Sudahkah gereja Tuhan di akhir zaman itu memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita, kesejahteraan bagi dunia, membawa dampak yang baik, atau sebaliknya gereja menjadi pasif? Gereja lebih senang berkanjang dengan hal-hal penglihatan, berdoa dengan malaikat, hal-hal yang spektakuler yang menarik diri, sehingga fungsi menjadi terang dan garam dunia itu berkurang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil Tuhan bukan untuk menyendiri, tapi kita dipanggil Tuhan untuk menyatu dengan dunia, tetapi membawa ciri Kristus di dalamnya, membawa nama Kristus di dalam setiap tindakan, perkataan, tutur kata yang kita lantunkan. Ingat Bapak Ibu, di sisi lain gereja, kalau menarik diri itu hal yang keliru. Kerohanian hanya urusan kita dengan Tuhan, kata orang. Sehingga mereka begitu malas memberitakan firman Tuhan dengan alasan kan hubungan dengan Tuhan dan kita itu pribadi dan tak ada orang pun yang tahu. Bapak Ibu, kita harus tahu gereja Tuhan harus memberitakan Injil. Itu adalah perintah agung yang tidak boleh diabaikan sebagai anak-anak Tuhan. Dengan cara bagaimana memberitakan Injil sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran mereka dalam dunia nyaris tidak terasa. Mereka telah lupa identitas mereka. Orang-orang Kristen bukanlah kumpulan kaum politik spiritual yang lebih sibuk dengan malaikat daripada dengan manusia. Kesenangan kita bukan berpetualang dengan dunia roh, melainkan berperan secara nyata di dalam dunia. Situasi ini sangat memprihatinkan. Gereja kurang berdampak bagi dunia karena telah menjadi sama dengan dunia. Kehadiran gereja tidak dirasakan oleh dunia karena gereja menarik diri dari urusan-urusan duniawi. Bapak Ibu Saudaraku, kita masih hidup di duniawi, maka kita juga perlu bersosialisasi selama kita hidup di dunia ini. Sudah waktunya kita secara proaktif merengkuh dunia tanpa menjadi duniawi, masuk ke dalam dunia tanpa terseret oleh arus di dalamnya. Kita tidak harus memberikan kontribusi yang signifikan berskala nasional maupun internasional, karena tidak semua dipanggil untuk itu. Namun paling tidak kita semua bisa mewarnai dunia dengan kehadiran kita. Melalui tindakan, perkataan kita, dunia menjadi tempat yang paling indah untuk ditinggali bersama. Berbagai macam tipe orang
berbagai macam suku dan ragam agamanya, kita patut saling menghormati. Jangan jadi orang Kristen yang jutek. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Sehingga kalau membantu orang tidak ada untungnya, kita tidak mau. Inilah yang dikatakan kekristenan kehilangan dampak saat tidak bisa menjalin hubungan yang baik, membawa nama Kristus itu selalu berakar dimanapun Anda berada. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Teks ini Paulus perlahan-lahan mulai menggeser fokus nasihatnya dari keluarga di pasal 3, kemudian kepada dunia di pasal yang keempat. Dia menasihati jemaat untuk memiliki jangkauan pelayanan yang lebar. Orang-orang Kristen bukan jago kandang yang bersuara lantang di gereja, tetapi membawa kebenaran dan membagi kehidupan di luar sana. Bapak Ibu setuju? Ingat Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita dipanggil untuk memenangkan banyak jiwa. Kita dipanggil untuk mewarnai dunia dengan pola pikir Kristus. Ada banyak cara untuk mempengaruhi dunia. Paling tidak, kita bisa berdoa untuk kemajuan Injil Yesus Kristus. Namun kita tidak boleh berhenti di dalam doa saja. Kita juga harus menghidupi Injil itu. Dan jikalau kita punya uang yang berlebih, kita bagikan uang itu untuk donasi kepada misi-misi Kristen yang ke desa-desa, bahkan ke luar negeri, ke pelosok-pelosok. Itu kita memberikan bantuan kepada mereka. Karena tindakan dan perkataan kita itu harus mencerminkan nilai-nilai Injil. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan bilang seperti ini. Lah, kalau kamu nggak membantu aku ya nggak akan membantu kamu. Wah, ini tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku ya. Tindakan yang penuh hikmat itu yang bagaimana sih? Kata kerja hiduplah, kalau kita mempelajarinya Bapak Ibu Saudaraku, secara hurufiah berarti berjalanlah. Ingat ya, hiduplah itu secara hurufiah berarti berjalanlah. Ada nuansa lebih dinamis di dalam kata ini, bukan sekedar hidup loh, ya, tapi aktif menjalaninya. Yang menjadi sorotan utama adalah tindakan kita secara nyata. Ingat, aspek tindakan ini nanti akan dibedakan menjadi aspek perkataan. Ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, perkataan ini kadang-kadang bisa melukai saudara-saudara kita. Kita harus memeriksa diri supaya perkataan ini tidak membawa mereka jatuh imannya. Saya juga manusia. Kadang-kadang perkataan saya begitu pahit, menyakiti orang, begitu tajam. Saya memohon ampun kepada Tuhan. Mungkin ada perkataan-perkataan saya berkhotbah itu sering menyakiti Anda. Saya minta ampun kepada Tuhan dan mohon maafkanlah saya. Karena saya juga manusia. Saya akan berusaha meminta pertolongan Tuhan untuk hidup menjaga perkataan saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nasihat untuk hidup berhikmat bukanlah sesuatu yang mengagetkan di dalam kekristenan, bukan? Kehidupan orang Kristen itu memang tidak terlepas atau tidak bisa dipisahkan dengan hikmat Tuhan, ya kan? Ingat Bapak Ibu, di dalam surat ini saja Paulus sudah berkali-kali menyinggung tentang hikmat. Bapak Ibu ya, hikmat sangat diperlukan untuk memahami kehendak Allah tentunya. Ya, hikmat itu sangat berperan aktif. Hikmat itu sangat berperan aktif supaya kita bisa mengerti kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat di sini tentu saja bukan menuntut hikmat dunia, ya Bapak Ibu ya. Hikmat dunia hanyalah seumpama fata morgana. Terlihat menjanjikan, tetapi menyesatkan. Hikmat yang dimaksud di sini berkaitan dengan Kristus. Karena di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Nasihat untuk hidup penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Mari kita akan pelajari. Sangat bertolak belakang
dengan ajaran guru-guru palsu. Bapak Ibu, hikmat ini bersumber dari Kristus. Sedangkan hikmat mereka itu dari dunia. Hikmat dari Kristus menuntun kita pada interaksi yang membangun dengan semua orang. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak menjadi orang Kristen yang menarik diri sehingga tidak bertetangga dengan satu yang lain. Bukan sebatas itu saja. Kalimat prinsip di dalam Efesus 4 ayat 5b menerangkan bahwa bagaimana wujud konkret tindakan yang penuh dengan hikmat dalam interaksi dengan orang-orang yang di luar. Ya Bapak Ibu, mempergunakan waktu yang ada. Waktu ini kelihatannya berjalan terus loh Bapak Ibu. Kalau tanpa Anda sadari, Anda santai, Anda sibuk, waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang. Kita sering membuang waktu dengan sia-sia. Maksudnya adalah menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Atau secara spesifik, memaksimalkan setiap kesempatan. Jadi, hidup ini harus penuh dengan hikmat, tidak hanya terlibat, tetapi memaksimalkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita dapat tetap memberikan kesempatan yang terbaik untuk Tuhan? Itu dengan menyadari betapa berharganya setiap kesempatan itu. Kata menebus ya Bapak Ibu, kalau belajar kata menebus itu ada harga yang dibayar. Barang yang murah itu tidak mungkin digadaikan karena tidak ada nilainya. Ya Bapak Ibu ya, kita perlu ingat ada harga yang dibayar untuk mendapatkan sesuatu barang. Jika barang itu tidak berharga, ya barang itu tidak dapat digadaikan ya. Seperti saya katakan tadi, tidak akan ditebus oleh pemiliknya. Dan kita tidak mungkin mau menebus sesuatu yang dianggap tidak berharga. Begitu pula dengan waktu. Jika kita menilai itu berharga, kita akan mati-matian mendapatkan waktu itu. Waktu bersama dengan Tuhan, waktu bersama anak-anak. Mungkin Anda sibuk sekali dengan aktivitas mencari uang. Luangkan weekend bersama anak-anak. Luangkan bersenda gurau dengan keluarga. Luangkan bersilaturahmi, berkunjung ke tetangga. Mungkin ke keluarga yang agak jauh. Saling bertegur sapa. Bapak Ibu, karena saatnya nanti pas kita sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa kemana-mana, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Puji Tuhan, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakanlah waktu itu untuk berbuat kebaikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya berseberangan dengan kebenaran ini hanyalah penebusan Kristus. Ingat Bapak Ibu, apakah kita benar-benar menganggap setiap kesempatan yang ada sebagai sesuatu yang berharga, atau kita cuekin saja? Ingat Bapak Ibu, yang ditebus itu kita. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berguna, tapi Tuhan mau menebus kita. Kita harus membayar harga, yaitu hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Apakah kita benar-benar menganggap setiap kesempatan itu sebagai sesuatu yang berharga, atau cuek, atau sibuk dengan aktivitasnya sendiri tanpa menghiraukan bagaimana caranya memberitakan Injil, bagaimana caranya membuat pekerjaan Tuhan semakin bertambah, atau Anda cuek-cuek saja? Emangnya gue pikirin. Berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Bapak Ibu, pertama tindakan harus penuh hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Fokus Paulus ini di ayat 5 adalah tindakan. Fokusnya ya Bapak Ibu ya. Secara lebih spesifik yang disorot di sini sebenarnya bukan apa yang dikatakan, melainkan bagaimana berkata-kata. Berkata-kata senantiasa menyiratkan suatu kebiasaan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Anda.
Kata-kata ini harus senantiasa penuh kasih, tidak boleh hambar. Bagian ini seharusnya diterjemahkan di dalam kasih karunia. Grace, with grace, Bapak Ibu. Sebagaimana kita sudah mengenal kasih karunia Allah, demikian pula perkataan kita harus mencerminkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sangat berkaitan dengan ucapan syukur. Kalau ada anak-anak Tuhan yang omongannya terlalu pahit, suka menyakiti orang lain, omongannya terlalu tajam, terkadang mungkin kurang ucapan syukur di dalam hatinya, merasa iri dengan orang lain, merasa hidupnya pahit sehingga dia perlu menyakiti orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bisa membangun. Kita harus memiliki tindakan yang penuh dengan hikmat dalam bergaul dengan orang luar. Kita harus penuh kasih. Kita harus mampu menggunakan waktu ini, menggunakan pergaulan, menggunakan pekerjaan, keluarga, seefektif mungkin waktu itu harus digunakan. Jangan sampai dibuang begitu saja waktu yang berguna. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah menjadi tua renta dan belum melakukan apa-apa untuk Kristus. Ingat Bapak Ibu, kasih karunia Allah yang terbesar bagi kita tentu saja Yesus Kristus itu sendiri. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita wajib menjadi manusia yang bisa merengkuh dan mengalahkan kelemahan, penderitaan dan kematian kita. Itu karena siapa? Karena Yesus Kristus. Karunia itu dinarasikan dengan sempurna di dalam Injil Kristus. Allah menjadi manusia untuk merengkuh dan mengalahkan kelemahan, penderitaan dan kematian kita. Kasih karunia itu dinarasikan sempurna di dalam Injil. Kita ini hasil dari kasih karunia Allah. Maka jika kasih karunia Allah telah menguasai seluruh hidup kita, kasih karunia itu seharusnya terpancar dari perkataan kita. Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih ini dengan jangan hambar. Secara hurufiah, bagian ini berbunyi dibumbui dengan garam. Jadi supaya tidak hambar. Majas figuratif yang berkaitan dengan garam yang sangat luas dan beragam tentunya. Arti spesifik yang dimaksudkan dalam surat itu harus ditentukan oleh masing-masing dalam konteksnya ya Bapak Ibu ya. Majas ini kemungkinan besar mengarah pada sesuatu yang enak dan nikmat. Lebih pas yang ada di Efesus 4 ayat 29b. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang bisa menuntun orang lain pada anugerah Allah. With grace, kepada anugerah Allah. Tuntunlah orang lain untuk mengenal anugerah Allah yang luar biasa. Dengan Anda hidup penuh dalam ucapan syukur, hidup dengan perkataan yang tidak hambar, perkataan yang penuh kasih, saling membangun. Dan kalau ada orang lain membutuhkan pertolongan, walaupun mereka kadang-kadang sangat mengesalkan kita harus memiliki perkataan yang tidak hambar. Jika kita terbiasa berbicara penuh anugerah kepada semua orang, kita akan tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang ditekankan di sini lebih pada bagaimana, bukan apa. Ya, jika perkataan kasih, kesabaran, kelemah lembutan semua ini bersumber daripada Injil Yesus Kristus, oleh belas kasihannya Allah yang telah menyelamatkan kita, dengan penuh kesabaran Dia mengejar dan merangkul kita. Ingat ya, dengan penuh kelemah lembutan Allah selalu menuntun kita kepada kebenarannya. Kita pun harus dengan sabar menuntun orang tua kita, dengan sabar menuntun anak-anak kita, dengan sabar menuntun rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, seperti Kristus juga sabar menuntun kita. Karena kita tipe-tipe orang yang juga nakal, Bapak Ibu ya. Keras tengkuk, sulit diatur, merasa diri benar. Itulah manusia yang jatuh di dalam dosa. Situasi yang sama pasti akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menemui banyak orang-orang yang menjengkelkan. Banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen. Sehingga kita mau minta pertolongan. Dia bilang begini, kalau gak ada uang ya gak ada pertolongan. Kalau gak ada
timbal baliknya saya nggak mau memilih Anda. Ya, itulah manusia. Kadang kita seiman pun mereka tidak merasa saling memiliki di antara kita, saling memiliki tubuh Kristus, saling membantu. Kadang-kala orang di luar sana bisa membantu tanpa pamrih. Justru di lingkungan gereja Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang melejit tinggi, mereka tidak suka. Mereka suka melihat teman mereka di bawah mereka. Ini yang tidak boleh terjadi. Anak-anak Tuhan tidak boleh culas. Anak-anak Tuhan harus hatinya tulus seperti Kristus juga menerima Anda dengan tulus. Anda penuh dengan kekurangan, demikian juga saya. Hidup penuh dengan kekurangan. Maka kita patut bersukacita. Ucapkan syukur. Belajar untuk mengucap syukur, hidup dalam anugerah dan kasih Allah. Sehingga perkataan kita membangun. Perkataan kita tidak hambar. Perkataan kita membawa damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita rasakan, kadang-kala kita sudah berbuat baik saja, mereka menikam kita. Sakit bukan? Ya, yang berlagak pintar lebih banyak, yang berlagak tahu lebih banyak, yang merasa benar walaupun salah juga banyak. Ya, kita mungkin salah satu di antaranya. Bapak Ibu, kita pun dulu jauh lebih buruk daripada teman-teman kita yang di luar sana. Tapi Allah tidak pernah menyerah untuk mendapatkan saya dan saudara. Maka sebaiknya kita diselamatkan, karena kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Biarlah perkataan kita juga dikuasai oleh kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa menuntun orang lain pada kasih karunia Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus Kristus namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berkatalah yang bijak, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin.